Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu pros dan cons algoritma. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zalika Zahra. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmad. Perkenalkan, nama saya Putra Rizaki Atala. Perkenalkan, nama saya Septia Nur Fauzia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Aswa. Kita langsung aja mulai. Yang pertama, ada linear searching. Linear searching itu adalah algoritma pencarian yang paling sederhana. Algoritma ini mencari elemen target dalam sebuah array atau daftar dengan memeriksa satu persatu elemen dari awal hingga akhir. Jika elemen ditemukan, algoritma akan mengembalikan indeks elemen tersebut. Jika tidak ditemukan, akan mengembalikan nilai -1. Kelebihan dari linear searching itu sederhana dan mudah diimplementasikan, tidak memerlukan data yang terurut dan fleksibel. Sementara untuk kekurangannya itu kurang efisien untuk data besar dan tidak optimal. Selanjutnya untuk cara kerja linear search. Linear search itu kita pertama menentukan apa yang kita cari. Kita mencari 60. Jadi kita mulai dari indeks 0. Indeks 0 itu bukan 60. Jadi kita lanjut saja ke bagian indeks ke pertama. Setelah itu indeks pertama juga kan bukan 60. Lanjut indeks kedua. Sama gitu terus sampai kita menemukan 60 dari yang kita cari. Jadi 60 berada di indeks keempat. Sekian. Selanjutnya untuk binary search. Nah, di sini binary search itu adalah algoritma pencarian pada data yang sudah terurut dengan membagi data menjadi dua bagian dan membandingkan nilai tengah dengan nilai yang akan dicari. Nah, pada binary search ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama itu kelebihannya. Kelebihan dari binary search ini yaitu binary search itu efisien untuk data yang berukuran besar dan juga lebih cepat untuk data yang sudah terurut. Namun untuk kekurangannya itu, ya data ini harus data yang sudah dirapikan atau yang sudah diurutkan, tidak bisa yang diacak. Dan juga penerapannya akan lebih rumit. Nah, pada cara kerja binary searching itu, kita akan mencari pada rentangan huruf A sampai dengan H. Nah, di sini kita akan mencari huruf F. Yang pertama itu, kita akan mencari ke kanan, karena huruf F ini lebih besar daripada huruf E. Nah, kedua kita akan balik lagi ke kiri, karena dari huruf E ke bawah itu sudah tentu tidak ada huruf F. Nah, pada kedua ini kita juga sudah menemukan kalau huruf F itu lebih kecil dari huruf G. Maka balik lagi dari tadi yang udah kita dapat bahwa masih ada E. Nah, E ini lebih kecil dari F dari yang kita ingin cari. Maka E juga akan dihapus. Lalu kita dapat yang kita cari, yaitu huruf F pada indeks kelima. Sudah selesai. Lalu selanjutnya selection sort. Selection sort itu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara berulang kali mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen pertama. Nah, selection sendiri itu bekerja dengan yang pertama itu membagi array menjadi dua bagian terurut dan yang belum terurut. Lalu berulang kali mencari elemen terkecil dari bagian yang belum terurut.
Setelah itu menukarnya dengan elemen pertama di bagian yang belum terurut. Selection sort memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Salah satu kelebihan utamanya adalah kemudahan dalam implementasi karena logikanya yang sederhana dan tidak memerlukan struktur data tambahan, sehingga cocok untuk pemula yang mempelajari algoritma pengurutan. Selain itu juga, algoritma ini efisien dalam data berukuran kecil atau yang hampir terurut. Namun, selection sort juga memiliki beberapa keterbatasan yang signifikan. Antara lain, algoritma ini tidak efisien untuk menangani data berukuran besar dan tidak stabil. Selanjutnya ada insertion sort, algoritma pencarian yang mengurutkan data dengan menyisipkan satu persatu elemen ke posisi yang benar. Cara kerjanya yang pertama itu dimulai dari elemen kedua, terus dibandingkan dengan elemen yang sebelumnya. Kalau lebih kecil, elemen yang besar akan bergeser ke kanan. Selanjutnya, elemen yang lebih kecil akan digeser ke kiri di posisi yang seharusnya. Lalu ulangi sampai semua elemen terurut sempurna. Berikut adalah gambaran mengenai insertion sort. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Zalika, di mana cara kerjanya itu adalah pencarian akan dimulai melalui elemen kedua. Nah, kemudian elemen kedua itu akan dibandingkan dengan elemen sebelumnya. Terus kalau misalkan nih elemennya itu jauh lebih kecil, maka otomatis elemen akan bergeser ke kiri untuk yang lebih kecil, sedangkan untuk elemen yang lebih besar akan bergeser ke kanan. Begitu juga untuk selanjutnya. Jadi intinya kalau misalkan angka elemen yang dibandingkan itu lebih kecil, maka otomatis akan berpindah ke kiri, bergeser ke sebelah kiri. Kalau misalkan dia lebih besar, maka otomatis akan bergeser ke kanan terus sampai nantinya setiap elemen akan terurut sesuai besarannya. Untuk kelebihan kekurangan mungkin bisa dijelaskan oleh Zalika saja. Oke, di sini ada kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya mudah untuk dipahami dan diimplementasikan, cocok untuk data yang jumlahnya sedikit, tidak membutuhkan memori tambahan, cukup gunakan array saja. Kekurangannya lambat untuk data yang jumlahnya besar. Waktu prosesnya bisa sangat lama apabila data acak. Harus mengecek dan menggeser banyak elemen. Berikut ini adalah contoh dari kode golang untuk insertion sort. Di sini ada dua ya, ada kode golang dan juga pseudocode-nya. Keduanya sama, tapi di sini saya ingin menjelaskan di bagian kode golangnya saja karena terlihat lebih sederhana. Di sini pada kode golangnya terdapat nilai konstan dengan nama nmax berupa nilai integer sebesar 6. Jadi nilai maksimalnya kita tentukan sebesar 6. Kemudian terdapat type dengan nama sort yang dimana sort ini sendiri merupakan array dengan besaran maksimumnya itu adalah sesuai dengan nilai konstanta nmax, yaitu sebesar 6. Dengan tipe datanya adalah integer. Nah, selanjutnya kalau misalkan dilihat pada function main-nya, di sini kita tentukan bahwa variabel data itu
kita tentukan sebagai sort, yang dimana di dalam variabel data atau sort ini sendiri kita asumsikan terdapat urutan bilangan, yaitu adalah 5, 2, 4, 6, 1, dan 3 yang semuanya dalam kondisi tidak terkurut. Nah, kemudian di sini kita akan mengurutkannya dengan memanggil function insertion sort. Nah, function insertion ini sendiri kan merupakan tipe data prosedur. Jadi untuk penulisannya seperti ini, nantinya terdapat data dengan pemberian ampersand yang nantinya data ini akan diperbarui setelah proses panggilan dari functionnya. Nah, untuk di function prosedurnya itu sendiri, itu terdapat penentuan, yaitu adalah datanya dengan tipe datanya itu sesuai yang ada di sebelumnya, yaitu adalah sort, yang merupakan tipe data array. Jadi nantinya setelah array-nya dikirim ke dalam prosedur insertion sort di atas, nantinya akan dilakukan pengujian di function insertion sort atau prosedurnya. Di dalam prosedurnya terdapat variabel i, j, dan key, dan semuanya itu tipe datanya adalah integer. Kemudian di dalam prosedurnya terdapat dua looping yang nantinya akan menentukan dari urutannya, membandingkan antara elemen yang ada setelahnya dengan yang sebelumnya. Nah, di sini kita misalkan contoh, jika nya sama dengan 1, maka otomatis key yang diambil itu adalah data dengan urutan kedua ya, data 1. Data ke 1 berarti kan kalau di array kan dimulainya dari 0 ya, berarti dia di elemen yang kedua. Nah, di sini itu mengacu pada nilai 2. Nah, kemudian J-nya itu adalah I dikurangin 1, maka 1 dikurangin 1 adalah 0. Data array-nya masih sama seperti yang di awal, yaitu adalah 5, 2, 4, 6, 1, 3. Nah, kemudian akan dibandingkan nih, nilai data 5 dengan 2, mana yang lebih besar? Nilai 2, nilai 2 itu kan lebih kecil daripada 5, maka otomatis akan bergeser ke arah kiri, sedangkan untuk angka 5 nantinya akan bergeser ke arah kanan. Nah, ininya pergeseran ini nantinya akan mengacu pada key yang kedua, yang akan mengisi posisi yang kosong setelah setelah elemen 2 itu bergeser ke kiri. Posisi yang kosong tersebut nantinya akan diisi oleh angka 5, sehingga susunannya nanti akan menjadi 2, 5, 4, 6, 1, 3. Selebihnya untuk proses pertukarannya kurang lebih sama seperti yang ada di gambaran sebelumnya juga. Intinya nantinya 2 itu akan bergeser ke arah 5 itu nantinya akan bergeser ke arah kiri terus, dan akan dicek apakah perbandingannya jauh lebih besar atau jauh lebih kecil. Kalau misalkan dia lebih besar, maka otomatis akan bergeser ke kanan. Kalau dia lebih kecil, maka dia akan bergeser ke kiri. Begitu saja. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami tentang pros dan cons algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.